Kalau memang Tuhan itu ada, buktikan. Baik. Untuk membuktikan suatu objek, kita harus menentukan terlebih dulu. Objek ini bersifat indrawi atau non-indrawi. Fair nggak? Oke. Karena nggak selamanya sesuatu itu bersifat indrawi, kan? Oke. Nah, Pasti tidak indrawi. bagus, bagus. Sesuatu yang bersifat indrawi, untuk meneliti dan membuktikannya, kita menggunakan panca indera. Betul. Menggunakan observasi indrawi. Setuju. Ya kan? Para saintis meneliti itu virus, meneliti berbagai macam komponen di alam Karena semesta ini. terlihat. Bagus, itu satu. Sensasi terasa. Bagus, Pas ya. masuk ke dalam tubuh, ada sesuatu. Ya, Oke. iya kan? Nah, menyangkut Tuhan, sekarang kita tanya bersama, Tuhan ini bersifat indrawi atau non-indrawi? Tidak. Non-indrawi. Untuk membuktikannya, mau tidak mau, kita menggunakan rasionalitas. Oke. Kenapa? Karena Tuhan ini wujudnya metafisik, artinya non-fisik ya. Secara otomatis, argumen yang dikemukakan harus menggunakan hukum metafisika. Oke. Hukum metafisika yang banyak digunakan oleh para teologi itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Dokter percaya nggak dengan saya bahwa setiap akibat itu pasti ada sebabnya? Percaya. Bagus. Ini common sense kan? Semua orang ateis yang normal otaknya gitu ya. Orang Muslim, orang Kristen, orang Konghucu, semuanya sepakat di mana ada akibat pasti ada sebab. Oke. Oke. Sekarang pertanyaan dasarnya ini. Ketika alam ini katakan bermula, alam ini bermula, ada awalnya kan? Oke. Apa sebab utama di balik itu? Apa sebab utama di balik Keberadaan alam semesta. Itu pertanyaan yang logis loh. Pertanyaan yang logis. Karena bagaimanapun sekarang kalau saya melihat bangunan, anggap ini dulu tanah kosong ya. Bangunan ini nggak ada. 2 tahun kemudian saya melihat ada bangunan. Oke. Tadinya tanah kosong. Logis nggak kalau saya tanya, bangunan ini siapa yang buat? Logis dong. Oke, Kenapa? logik dong. Kenapa? Tadinya tidak ada, kemudian ada. Siapa yang buat? Bagus. Kenapa dibuat? Ya. Logik dong kita berpikir. Terlepas seperti itu. saya melihat atau tidak yang buat bangunan ini, logik saya mengatakan pasti ada yang buat. Oke. Bagus. Sepakat. Karena kenapa saya perlu mengatakan demikian? Karena banyak orang di luar sana meragukan keberadaan Tuhan dengan alasan nggak bisa dilihat. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bukan berarti nggak ada kan? Kamu pindah dari agama Kristen, kita bilang, ke entah ke ateis, entah kemana, terus kamu pindah ke Muslim. As a Muslim. Mohon maaf ya, ini kan cuma pertanyaan. Iya. Kenapa kamu pilih Muslim, sedangkan sebenarnya dari beberapa pilihan yang lain, baik ini Kristen ataupun ateis, menurutku Muslim ini yang paling tidak menguntungkan bagi wanita. Exactly. Sebenarnya itu tidak menguntungkan bagi wanita secara logically-nya tidak menguntung. Patriarki. Yeah. Dan pokoknya sebagai wanita itu benar-benar ya nggak setara dan sedikit dirugikan lah ngomongnya. Benar ya, tapi seperti itu ya? Iya, memang ada pandangan seperti itu. Kenapa? Padahal kamu bisa milih loh. Kalau yang lain mungkin lahir secara Islam kan nggak bisa memilih nih. Tapi kan kamu kan sempat di Kristen. Betul. Di Kristen tuh kita dianggap benar-benar setara. Kurang lebih setara ya? Equal lah. Equal ya? Apalagi kalau di ateis. Itu nggak ada batas lagi. Nggak ada batas. Limitless itu. Terus gue sama, kita sama-sama napas, sama-sama makan. Iya, benar Ya kan? banget. Tapi kalau di agama Islam tidak seperti itu. Karena, again, itu kembali sebenarnya karena sifatnya saya, khususnya saya pelihara. Kayak, again, kalau the religion I born in, kan belum tentu saya perlu pegang sampai saya meninggal dong. And then now, I make a choice. Aku pilih Islam. Karena saya sadar diri sebenarnya. When I become atheist, itu kan pas saya masih megang Kristen, saya megang ateis nih. Saya nggak mau nih. Saya istilah saking saya sok tahu atau saking saya pingin superiornya ya, saya pingin menyatukan dua barang supaya complete. Karena what I didn't get in Christian, I get it atheist. Jadi aku jalanin bareng-bareng. Saat aku pindah ke Muslim, aku pilih menjadi seorang Muslim, dan aku pindah ke Islam adalah karena itu yang bisa mengontrol diri aku. Jadi aku tidak menganggap diriku itu segala-galanya. From the rules, because people like me itu butuh rules. Tanpa rules, nggak ada batas di dunia ini bagi saya. Jadi, kenapa harus dibutuhkan patriarki itu? Karena there is women like me. Kalau misalnya kami dibiarkan sendiri, dunia hancur bener. Hancur. Gitu loh. Jadi, sometimes ada tujuan sebuah agama. Kenapa sih agama bisa dikontrol? Kenapa kita dikontrol oleh patriarki? Karena sebenarnya perempuan juga, we are best to be advisors. When we become advisors, hal-hal kayak saya nih, kalau saya jadi pemimpin, saya jadi leader, karena I also have my superiority, dan saya selalu melihat, I can think better than you, I can make better than you, kan? One day, who can coach me gitu loh? Because I always feel better. Satu hari, sepandai-pandai lompat, tupai melompat pasti jatuh. Walaupun kita sepinter-pinternya, tapi kalau kita nggak mau nunduk, kita pasti jatuh.